Al-Fatihah biniyati qabul wa ila hadrati rasul wa tamami kulli sula ma'mul wa salah ihsani zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah dafiatan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li walidina wa li auladina wa ahbabina wa masakhina fid din ma'al lutuf wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wa tuqa wal afaf wal ghina wal ridha wal yakin wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal imtihan wa bi jahi sayyidi waladi adnan jami'atan li kulli niyatin salihah wa ila hadratil habib khususan arwahi jami'il anbiya wal awliya wa syuhada wa salihin wa khususan ila arwahi jami' ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila ruh qutbul ulum Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa ila ruh qutbul hal Sidi Abi Yazid al-Bustami wa ila ruh qutbul makam Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila ruh Muhammad Saman bin Abdul Karim Saman al-Madani wa ila ruh qutbul bilad Syekh Muhammad Arasad bin Abdullah Kalampayan al-Banjari wa ila ruh Syekhina Ki Haji Kasbul Anwar wa Ki Haji Kasbul wa Kiai Haji Anang Sa'rani Arif wa khususan ila ruh Syekhina Murabbi Rohina Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul Martapura Bisikin Nabi wa Alin Nabi umdudna bimadadihim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini kita bisa berhadir di majelis ini dalam kegiatan rutin sekaligus mengabulkan daripada hajat daripada yang punya hajat, yakni acara haul yang tadi sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan yang sudah kita hauli diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan di dalam kubur beliau semua, diterima semua amal-amal beliau dan diampunkan segala kesalahan-kesalahan beliau. Amin. Allahumma amin. Salawat teriring salam tercurah terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat, tabi'in wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Juga sekalian mengabulkan hajat daripada sahibul hajat yang punya hajat untuk tabarrukan, mengambil keberkahan, membacakan manakib daripada Syekh Muhammad Saman bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Yakni aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali-wali Allah. Wa khassasahu bihamli asrarihi, yakni dan yang ditentukannya untuk membawakan segala rahasianya. Wajadabahu minhu ilai bisabikil inayah, yakni dan ia yang menjadikan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu petunjuk dan pertolongannya Allah. Wa askuruhu annahu manna alaina bil imani bima ja'at bihi anbiya'uhu min asrarihi rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia telah mengaruniai didatangkan oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyati saniyah, yakni dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajadalahul malaku wa fi dhahri abihi suri, yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim min kulli nabiyyihumun nuri, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan jalan mereka itu daripada tiap-tiap yang masyhur yang nurani daripada amal-amal yang solehat. Wa ba'duhu, kemudian daripada itu berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad Saman radhiyallahu taala anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
bermula membaca manakib aulia Allah itu diturunkan Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya. Jadi kalau ingin mendapatkan rahmat dari Allah dari pembacaan manakib walinya Allah, salah satu syaratnya yakin, kata beliau. Ya, ragu-ragu, umpama ada yang hadir 100, ada yang kada yakin, yang kada yakin tuh kada dapat. Nang yakinnya aja dapat. Nah, itu. Nah, rugi kalau tapi nasinya dapat aja. Nah, jadi Jesidin pasang iktikad di dalam hati, hendak hadir haul kah? Haul wali siapakah? Hati kita tuh yakin akan, supaya dapat tuh yakin akan hati. Nya kadang ada orang tuh imbah kada tahu lalu pina ragu. Jurang ada haulan wali si anu jurang misalnya, lain pada si Din nih, nah, lain pada si Mama Saman nih. Kalau gini kan masyhur nih. Tiba-tiba ada misalnya wali nang hanyar masyhur. Nah, nang hanyar masyhur. Lalu ada acara lalu ragu aja tuh karena hanyar aja pangannya. Amun nah jahan kaita dalam hati tuh amun nah aja. Hah. Nasi dapat aja nasi. Bisa 2 malah. Nang kada yakin tadi. Karena wali itu bisa juga masyhur langsung dari hidup sampai meninggal aja guru, bisa juga beberapa tahun hanyar ditimbulkan Tuhan, bisa juga. Nya itu urusan Allah Taala, banglah kada kita kada kawa. Kada kawa masalah kayak itu. Lawas sudah tiba-tiba makamnya timbul ketahuan bahwa ini, lalu tahu biografi Sidin ini orang wali aja nang tahu tuh. Nah di situ Allah memasyhurakan, manahwakan, menimbulakan di khalayak manusia supaya apa garang jadi dimasyhurakan tuh supaya kita tahu oh ini orang wali, oh ini kayak apa orang itu dahulu hidupnya kayak itu, jadi masyhur itu. Nah jadi nyaman mengambil pelajaran tuh. Dan aku lihat pula beberapa murid yang terdahulu itu, kata beliau, mengarang ia akan manakib gurunya serta dibacanya pada tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah. Nah, bersedekah mana sepuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Almarhum Guru Safwan Handil yang di Handil itu, nah Sidin tuh kan dia ceritanya apa bakawan kalau lawan guru sekumpul. Nah banyak Sidin tuh menulis manakib waktu guru sekumpul lagi hidup, nang di luar daripada manakib yang masyhur yang pada umumnya manakib guru sekumpul tuh lah kisahnya kayak itu. Maka kata beliau, tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku, kata beliau, mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang babal ini. Serta aku himpunkan akan setengah keramat guruku, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad Saman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau Syekh Muhammad Saman bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, beliau ahli di bidang syariat. Artinya syariatnya bujur. Nah, jadi kalau orang wali itu mesti syariatnya bagus dulu, tarikatnya, hakikatnya. Nah, yaitu beliau waktu itu kutub di daerah negeri Madinah. Kutubnya di masa itu. Kutubnya itu bahasa kita itu jenderalnya wali, pimpinannya wali-wali kayak itu nah kutubnya. Kita ini juga guru kutub juga guru kutub-kutuban ya. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Masa beliau hidup dulu kayak itu. Lalu oleh ulama sekarang ini bisa kita bertawasul lawan Sidin. Jadi umpama hendak ke Madinah atau hendak masuk Raudhah bertawasul lawan Sidin. Ada orang berkisah, kami mendengar orang yang berangkat umrah bilangnya, kan apakah waktu itu bilangnya hendak masuk Raudhah tuh ngalih terus. Bisa juga Tuhan hendak ma'anuakan menimbulkan, artinya supaya ada kisah kayak ini kan. Bila hendak masuk ke Raudhah ya kada kawa. Ke Raudhah tuh kan kada kawa. Keingatan kisah guru di kampung membaca manakib.
Mbah tuh jisin keingatan bahari di kampung tuh ada guru baca manakib bila orang dahulu jisidin ziarah di zaman Saman masih hidup kada minta izin ziarahnya sia-sia. Coba-coba aja jisidin aku betawakalan. Nah itu kan kata yakin benar lagi hitungannya awalnya itu kan betawakalan tuh kada yakin ngarannya. Sekalinya Tuhan hendak meyakinakan timbul kabul. Akhirnya jisidin kawa aku masuk. Bapatihah aja jisidin. Hadiahkan pahalanya lawan Syekh Muhammad Saman yang di Madinah di Ma'la itu kan. Nah akhirnya sidin nyaman aku masuk. Kan tahu seorang kalau nang suah ke Makkah tuh masuk Raudah itu bakal kasakan doang. Nah bakal kasakan ini nyaman di sini mengalunyor aja modelnya tuh nah. Model nyaman tuh nah kayak mengalunyor tuh mengalunyor. Nyaman tadi Bang. Jalan tuh nata buka itu nah. Mungkin kita ndak masuk tahu disariki orang kan tarikan orang. Palihat orang ini jurang ada bagian orang masuk. Ulun masuk ke Raudah dulu. Besurban di gulu, ada surban berian kawan ulun. Pas kacicir. Pak Susnul Zanai ulun insyaallah tak bulik pulang ke sini ulun. Nah, alhamdulillah tak bulik pulang ibah itu waktu dahulu. Mudah-mudahan pulang ke situ hanya lah. Ya kalau kada tahu pang kita. Nah, jadi kalau hendak ziarah ke makam beliau wayah ini bisa aja jar guru-guruan tuh. Artinya batawasul on sidin bapatihah supaya minta dimudahkan. Tiba-tiba kayaknya timbul hal laskarnya pina baik hati kan. Sini masuk ikam je. Ada dalam sekalian je. Nah, bisa juga ada menutup kemungkinan kayak itu ya kalau ada kisah kayak itu. Ada kakanak cacat di YouTube tuh pernah melihat kakanak tuh cacat. Lalu inya aja nak melihatnya. Diangkat Arab sekalian aja. Kayak itu nah. Pernah kayak itu ya? Nah, itu kan guru samri kayak itulah. Nah, itu. Nah, untung kalau tiba-tiba kayaknya kita perlihat Arab apa kan misalnya kan nang laskarnya tapi beri jangan kasihan ini ditolongi aja sudah nih angkatnya masuk wakannya ke dalam misalnya hendak melihat kan kada tahu kita. Ya. Salah-salah melihat askar kan? Salah-salah melihat tangkapnya aja juga. Ya, salah. Nah, dan adalah tabiatnya beliau Tuan Syekh Muhammad Saman. Jadi jadi guru-guruan pulang kita membaca manakib itu jadi sidin apa itu berdoa mudahan kawa menuruti kayak itu aja jadi sidin. Jangan langsung memandang keharatannya, karamahannya itu nah. Unzur ila bidayah wala tanzur ila nihayah. Lihati awal permulaannya kayak apa orang, jangan melihati karamahnya aja. Mau haratnya gitu aja orang kan apa gerang jadi harat tuh. Tuhuk dahulu orang hanya harat. Jika istilah orang belajar karate, tuhuk loh. Anu nih kan nah patikaman dulu tuhuk dulu. Hanya harat bisa bakaratian. Bakumpu itu kan. Nah ada yang ini sudah sakti, melihat saktinya aja. Melihat wali itu juga guru mendengar karamatnya aja. Umah haratnya di tukang lampayan tuh kayak ini, umah haratnya guru sekumpul tuh kayak ini, umah haratnya Tuan Syekh Muhammad Saman, umah haratnya tuh juga di jalan itu kayak ini. Tapi orang kayak apa? Nah kayak apa nih awalnya tuh nah bidayahnya awalnya tuh jadi kayak itu kayak apa? Nah itu nang dituruti di sini munyak awaji juga menuruti ya kalau mendengar dengan untung sudah ya kalau apalagi kau menuruti. Jadi beliau itu orangnya bersifat kasih sayang. Tahu beritaan kita nih biasa mendengar cuma kadang menutup kadang mengurangi keberkahan kita. Artinya kalau membaca manakib Syekh Saman ya kayak ini aja deh. Lain baca ramah umum kan. Nah kita baca yang ada di sini aja. Yang ada di tulisannya nih enggak ada tulisannya apa nanti dibaca ya kalau. Beliau itu sayang dengan orang yang menuntut ilmu. Kepada orang yang alim-alim, kepada orang yang soleh-soleh, dan kepada orang yang fakir miskin, sayang sidin. Dan lagi pula suka berkhidmat kepada segala orang yang datang ke ziarah kubur Rasulullah. Berkhidmatnya artinya bahadam membantu daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu taala anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai mursyidnya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan akan ibu bapak beliau. Lagi pula mengakalkan musyahadatul wujud. Musyahadatul wujud nih ingat lawan Tuhan, melihat semua perbuatan yang ada di dunia ini pada hakikatnya Allah. Ini namanya musyahadatul wujud. Murakabah, merasa diintai, ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat, kebiasaan dan melawani akan hawa nafsu beliau sendiri.
hingga yang halal sekalipun. Dan tiadalah beliau itu tidur pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Nah, gawian sidin kalau guring sedikit aja artinya beribadat. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika hendak tidur, maka keluh kesahlah beliau, artinya ya itu tadi melawan nafsu tadi. Dan seperti orang sakit beliau, nah kalau diberi nyaman-nyaman tuh kayak orang sakit. Dan apabila dekat sahur, maka ia bangun daripada tidurnya lalu ratib sahur beribadat pulang, kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah. Nah, dan orang yang banyak dengan orang banyak beliau, lalu ratib subuh beramalan pulang habis sembahyang subuh sampai timbul matahari pulang, sampai israk maksudnya di sini. Nah, hingga bangkitlah beliau sembahyang sunat israk. Kayak ini juga wian nih berumuran. Nah, mungkin kita kawal mungkin sekali dua kali, habis itu orang awal lagi. Dan apabila sampai seperempat hari bangun pulang, beribadat pulang, sembahyang dua pulang, sebanyak-banyaknya 12 rakaat, yang terabdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula radhiyallahu taala itu membanyakkan puasa sunat. Tuh gawian sidin nah puasa sunat, apa yang subuh sampai israk sampai duha. Nah, kalau gawian sidin yang ini namanya bapakan sidin tuh nang tak angkat-angkat itu, nah artinya nang diangkat martabat beliau seperti itu. Dan membanyakkan riyadhah, riyadhah ini melawan nafsu, dan menjauhi daripada ladatul dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah hal di masa kecilnya. Nah, waktu lagi halus kayak itu sudah latihan, yakni sebelum balik beliau. Pada masa itulah ia atau beliau disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam sewan. Sewan itu bahasa kitanya ke dapur, tempat makan makanan karena hendak disuguhi atau diberi makanan oleh orang tuanya beliau. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada guru beliau yang membaca Al-Quran di waktu kecil, lalu dihabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwal anaknya beliau tersebut tadi. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu-ragu lagi bahwa anakmu itu adalah walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya gurunya nih wali juga dia guru karena tahu, dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Artinya anak ikam tuh lagi halus sini wali sudah. Dan apabila radhiyallahu taala anhu itu melihat orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegah oleh hukum syara, maka dikatanya oleh beliau kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan atau Allah kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikian hal ehwal di masa kecil beliau, yakni sebelum balik beliau. Adalah halnya Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu taala anhu itu selalu dalam zikrullah siang dan malam. Tuh ingat terus lawan Tuhan siang dan malam. Dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur manusia. Kalau guru kumpul dulu mengartikan uzlahnya sidin bercampur daripada manusia, boleh bercampur ada manfaatnya kayak tah. Bukan uzlah malulu kada, tapi ada juga orang wali itu uzlah malulu karena perintah dari gurunya sekian kada keluar ya. Kayak itu ada juga yang kayak itu. Nah, artinya uzlah berapa tahun? Karena ada perintah. Kalau yang Habib Muhammad yang bil fikih yang tempel itu kan kisahnya Rasulullah menyuruh itu sampai berapa puluh tahun hanya keluar. Sekali sidin keluar itu kisah orang melihat sidin je orang menangisan beritaan insaf, hanya melihat insaf deh. Kita beliuran memadahi gede insaf je orang. Jadi sidin keluar tuh menangisan je orang murid kami melihat sidin tuh insafan orang beritaan hanya melihat menangisan orang imbah keluar pada khalwat beliau tuh. Nah itu nya mudia mah insafakan tadi pang kan melihat aja nya belum bersuara lagi insafan deh orang beritaan. Nah, menjauhi daripada bercampur dengan manusia, maksudnya di sini nang ada bermanfaat jadi sidin. Dan masuk khalwat. Khalwat itu menyendiri ya, dan melazimkan ziarah ke baqi. Nah, sidin ketujuh ziarah ke baqi. Kita di sini kada awak ke baqi ziarah ke kubur-kubur yang ada ya kalau di tempat pekuburan segala istri Nabi SAW di dalam negeri Madinah. Serta hampir dengan masjidnya pada tiap-tiap hari itu beliau ziarahnya. Berzikir, membaca Quran di situ. Dan halnya radhiyallahu taala anhu pada ketika bidayahnya, yakni permulaan beliau menjalani akan jalan tariqah hakikah, ia akan memakaian yang indah-indah. Ada masanya seperti itu ya. Nah, kemudian datanglah Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini guru sidin lah, membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Muhammad Saman di dalam khalwatnya, maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani akan baju jubah itu kepada Tuan Syekh Muhammad Saman.
Saman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Muhammad Saman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang ya. Dan kelakuan Tuan Syekh Muhammad Saman pada ketika itu menyembunyikan akan ilmunya. Awalnya beliau humul aja, ada tapi betampai, dan amalnya hingga datang kepada kepadanya perintah daripada hadrat Nabi menyuruh untuk menzahirkan akan ilmunya dan amalnya di dalam negeri Madinah seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Ini aja bila orang yang kayak itu tuh pasti langka. Kalau kita ini kan ya kayak ini pang ya, bisa kan kayak kita pada umumnya, kalau kayak guru sekumpul kayak ulama-ulama besar lah intinya. Nah pasti ya kayak itu ada orang pembimbingnya itu. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman diantaranya, lazimkan olehmu hai saudaraku atau murid-muridku, kata beliau, sembahyang 5 waktu berjamaah. Rata-rata aja wali-wali umumnya yang masyhur itu amaliyahnya ya seperti itulah, sembahyang berjamaah. Akhirnya iya nang bubuhannya tuh nang bisa maulah langgar seorang tuh supaya berjamaah sembahyang tuh ya, kalau kayak guru sekumpul itu nah. Supaya berjamaah sembahyang artinya membawai orang berjamaah 5 waktu, dan sembahyang Jumat dan membanyakan zikir kepada Allah wuduan wa asyan, pagi sore, kiaman wa qu'udan, berdiri dan berduduk, wa ala junubihim, dan atas lambung mereka, dan melazimkan syuhudu wahdatul af'al. Wahdatul af'al ini ya hakikat hati melihat semua perbuatan datang dari Tuhan, baik dan buruk, tapi di dalam aja, di dalam hati ini melihat semua perbuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sekedar dari hati, wahdatul af'al itu, wahdatul sifat dan dat. Dan muraqabah dan membanyakkan membaca Al-Qur'an, beramal ibadat dan selawat kepada Rasulullah SAW, dan membanyakkan akan istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia. Nah kan sidin bisa juga mengabulkan hajat daripada segala manusia dan menolongi hamba-hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat. Karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambahi kekuatan di dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu taala anhu kepada segala muridnya. Kita nyijer tuan guru tuh walaupun kada berguru langsung lawan Tuan Syekh Muhammad Saman, kalau guru-guru kita tersambung lawan sidin berarti pada hakikatnya kayak guru kita aja juga. Misalnya mengambil tarekah daripada tarekah si Saman Al-Madani, berarti sama itu kan hitungannya. Nah, bahkan lewat amalan itu menjadi guru rabbani, guru batin. Kayak itu nah. Umpamanya ada orang kada suah berdapat lawan guru sekumpul, kada suah mengaji lawan guru sekumpul. Bisa jadi berguru dengan orang yang pernah berguruan guru sekumpul, jadi kan sama kayak itu. Atau mengamalkan amaliyah yang pernah diamalkan guru sekumpul, walaupun 4 berjamaah di masjid. Yang dibaca wirid itu wiritan kayak apa amalan guru sekumpul kayak itu nah. Nah jadi tak 4 juga tuh, jadinya tak 4 juga. Tak ikut, tak 4 kada paham, tak ikut, terikut-ikut lah. Dan lagi wasiat beliau itu tadi disuruh memperbanyak suhbatul fuqara wal masakin, bakawan lawan orang fakir dan orang miskin, melazimi beserta mereka. Supaya apa aja? Bakawan lawan orang fakir miskin ini aja supaya kita di dunia ini mensyukuri apa adanya gitu. Kita kalaunya bakawan lawan orang nang miskin kan kita alhamdulillah aja kan. Ini kan miskin alhamdulillah kita. Nah kayak itu. Jadi kawa bersyukur, melihati ke atas terus kan tangalih bersyukur. Bila melihati nikmat-nikmat orang aja, padahal kita ini dapatnya nikmat juga, akhirnya ngalih bersyukur. Jangan terlalu sering melihati nikmat yang ada pada orang lain sehingga dia lupa akan nikmat yang ada di dalam dirinya seorang. Akhirnya ngalih bersyukur. Nyamannya si anu tuh menukar mobil, nyamannya si anu maulah rumah, nyamannya si anu. Seorang ada juga mobil walaupun tahunnya tahun lawas kan. Tahunnya tahun lawas. Seorang ada juga rumah walaupun rumahnya kada panjang kayaknya 20, kita 15. Jangan tapi melihati nikmat orang terus, ngalih kita bersyukur. Kalau melihati nikmat, alhamdulillah aku diisi rumah. Dihiga rumahnya handap, kita panjang, alhamdulillah kayak itu kan. Alhamdulillah itu diisi sepeda motor, aku diisi sepeda motor nah hanyar. Nah itu. Jadi kawa bersyukur ampun orang terus di hati. Ngalih bersyukur akhirnya kita kupur nikmat kayaknya.
Amun kupur nikmat ini bisa diambil itu. Kada kau mengganti lagi motor nang buruk tuh kada kau mengganti lagi. Kan kayak itu amun ditambah kayaknya kau mengganti ya kalau asalnya sepeda motor nang lawas kita mensyukuri kawa ada rezeki mengganti kan. Amun kada menyukuri kada diganti Tuhan ya. Malah nah ada tuh berusak aja. Sepeda motor nah ada tuh maka berusak ya kalau mengganti kau. Disyukuri aja dulu nah ada tuh disyukuri. Nah, Tuhan berjanji diganti aja kayaknya ditambahi kayaknya. Nah, itu daripada wasiat beliau suhbatul fuqara wal masakin, banyak apa sering-seringlah bakawan dengan orang yang fakir dan miskin dan malazimi kepada mereka supaya timbul qanaah di dalam hati ya. Memberi pasak sifat qanaah di dalam hati, merasa cukup dengan yang ada, bisa mensyukuri dengan yang ada. Itu sebagian daripada wasiat beliau. Kalau dibaca semuanya kepanjangan, kita tabarrukan serta mengabulkan hajat daripada yang punya hajat. Mudah-mudahan dengan berkah kita mengabulkan hajat, hajat kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia kita, hajat akhirat kita semuanya mudah-mudahan dikabulkan berkat Tuan Syekh Muhammad Saman bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Hadza minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maulana ya Mujib ya hadiran la yaghib. Tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina wal muslimina qarib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.